Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya kita mulai, saya mau ngecek hadiran kalian terlebih dahulu. Coba mana daftar hadirnya? Ini Bu daftar hadirnya. Oke, terima kasih. Di pelajaran sebelumnya tadi sudah di absen dan alhamdulillah hadir semua ya. Ya, lengkap pada jam pelajaran ini? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki materi, saya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah nantinya kalian mempelajari materi ini. Nah, kompetensinya apa saja itu? Yang pertama, kalian dari materi ini diharapkan mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan tentang teks eksposisi. Nah, karena itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian, kalian juga nanti diharapkan mampu dalam aspek keterampilannya mengkonstruksikan sebuah teks eksposisi sesuai dengan kaidah kebahasaan dan juga strukturnya. Oke, sampai di sini paham? Oke, itu yang kita pelajari hari ini tentang teks eksposisi berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Tapi sebelum itu, marilah kita awali pembelajaran ini. Semoga nanti ilmu yang kalian dapatkan juga berkah. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk pada materi teks eksposisi. Sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah contoh teks eksposisi di sini. Silakan diperhatikan. Ini merupakan salah satu bentuk contoh dari teks eksposisi. Di sini judulnya apa aja? Coba kalian bisa lihat. Upaya melestarikan lingkungan hidup. Ya, upaya melestarikan lingkungan hidup. Ini adalah teks eksposisi. Ya, sekarang kalian coba baca dengan cermat teks tersebut yang Ibu tampilkan di depan, dan juga Ibu akan membagikan teks itu kepada kalian. Silakan dibaca. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membacanya? Sudah, alhamdulillah. Oke, sekarang mari kita bahas identifikasi dari sana. Dari teks eksposisi yang kalian baca tadi, hal apa yang kalian peroleh? Apa yang dibahas di sana? Ayo, siapa? Apa yang dibahas? Oke. Upaya pelestarian hidup karena banyak masalah yang terjadi di lingkungan kita. Oke, bagus sekali. Jadi hal itulah yang dibahas dalam teks tersebut. Oke, selanjutnya masalah apa yang dipaparkan dalam teks tersebut? Masalah apa saja coba yang dibahas itu? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan. Iya. Siapa namanya? Ina. Oke, silakan Ina. Permasalahan yang terjadi seputar lingkungan hidup yang terjadi di negeri ini, yang banyak memakan kerugian dan banyak merenggut nyawa manusia. Oke, jawabannya bagus sekali. Itulah masalah yang diangkat dalam teks eksposisi ini. Oke, selain masalah, apakah di dalam teks tersebut kalian juga menjumpai fakta-fakta? Coba, siapa yang bisa menemukan fakta-fakta dalam teks tersebut? Saya Bu. Oh iya, silakan. Setiap peristiwa yang terjadi diakibatkan oleh kerusakan lingkungan hidup. Itu satu tanda bahwa manusia harus sadar. Misal, banyak binatang yang diburu, yang dilindungi, tapi malah diburu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Itu salah satu fakta yang dipaparkan dalam teks tersebut. Dari jawaban teman-teman kalian tadi, membahas tentang apa teks itu, kemudian muncul permasalahan yang diangkat, disertai dengan fakta-fakta, alasan-alasan. Nah, itulah isi dari teks eksposisi. Sampai di sini kira-kira apakah kalian bisa menyimpulkan atau mendefinisikan
menjelaskan apakah teks eksposisi itu sebenarnya? Coba siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Oh iya, silakan. Siapa namanya? Erika. Erika. Oke. Eksposisi adalah sebuah teks yang menjelaskan suatu masalah disertai dengan sejumlah fakta dan argumen. Oke, terima kasih. Jawabannya itu jawaban yang sangat bagus sekali. Jadi teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang mengupas masalah disertai dengan argumen atau alasan-alasan dan juga fakta. Dan di akhir teks itu nanti ada penegasan ulangnya juga. Begitu. Sampai di sini paham? Oke. Ibu perlihatkan materi secara detailnya untuk menambah wawasan kalian. Nah, ini. Di sini kalian bisa lihat bersama pengertian dari teks eksposisi, yaitu teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai dengan sejumlah fakta, sejumlah argumentasi, dan nanti saya tambahkan di akhirnya juga ada penegasan ulang yang berisi saran atau rekomendasi. Adapun unsur-unsurnya dari teks eksposisi yang kalian baca dari awal sampai akhir tadi terdiri dari beberapa paragraf. Sebenarnya unsur-unsurnya ini ada masalah, argumentasi, fakta, saran atau rekomendasi. Ini unsur-unsur yang ada di dalam teks eksposisi. Begitu. Sampai di sini paham, Cak? Paham. Ya, oke. Inilah struktur dari teks eksposisi. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah penegasan umum atau tesis. Kemudian yang kedua argumentasi, argumen sama atau alasan. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat atau bisa disebut dengan simpulan. Ibu terangkan satu persatu. Yang pertama adalah tesis. Nah, tesis ini di bagian awal dari teks eksposisi. Berisi apa? Berisi tentang masalah dari topik yang diangkat dalam teks tersebut. Jadi fungsinya dari tesis ini untuk memperkenalkan topik atau permasalahan yang akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah argumentasi atau alasan. Bagian selanjutnya dari teks eksposisi ini adalah argumen atau alasan-alasan. Jadi panjang pendeknya bagian dari argumentasi ini tergantung pada seberapa banyak alasan atau argumentasi yang dipaparkan dalam teks tersebut. Tentunya semakin banyak argumen yang dipaparkan, semakin banyak pula, semakin kuat pula sebuah teks itu. Tentunya jika disertai dengan fakta-fakta. Jadi argumentasi harus didukung dengan fakta, gitu. Jadi bagian yang paling panjang biasanya dalam teks eksposisi ada di bagian argumen ini. Gitu. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir ketiga penegasan ulang atau bisa disebut dengan kesimpulan. Penegasan ulang ini tentunya berdasarkan pada argumen yang telah disajikan dalam bagian sebelumnya. Kesimpulan dari argumen-argumen yang ada di paragraf yang atas. Di dalam penegasan ulang ini pula, baik tersirat maupun tersurat nantinya akan ada saran atau rekomendasi. Ya, tentu berhubungan dengan tesis atau permasalahan yang diangkat sebagai sebuah solusi. Begitu. Oke, selanjutnya untuk kaidah kebahasaannya sendiri dalam teks eksposisi, karena setiap teks di dalam bahasa Indonesia tentu ada aturan tata bahasanya. Kaidahnya untuk teks eksposisi ini yang pertama adalah pronomina. Pronomina baik non persona maupun persona, ada 2 macam. Nah, kemudian yang kedua nomina. Sudah paham tentu kalian, sudah berkali-kali kita mempelajarinya. Nomina kata benda, kemudian verba kata kerja, baik kata kerja aktif maupun kata kerja pasif. Kemudian yang keempat konjungsi kata penghubung. Di dalam teks eksposisi ini sangat beragam sekali konjungsi yang digunakan. Ada konjungsi waktu, tujuan, gabungan, penjelasan, penyimpulan, pilihan, konjungsi pertentangan maupun konjungsi sebab akibat. Biar lebih jelas, oleh karena itu nanti Ibu meminta kalian untuk menganalisa tentang 2 hal ini, struktur dan juga kebahasaannya, sehingga kalian bisa mengidentifikasi lebih lanjut. Oke, selanjutnya pasti muncul di pertanyaan kalian banyak sekali ya masalah yang teridentifikasi
argumentasi apa yang dipaparkan dalam teks tersebut, kemudian fakta-fakta apa saja selain yang dipaparkan oleh teman kamu, apakah benar di akhirnya ada saran atau rekomendasi, ada penegasan ulangnya, ya kan? Oke, mari dari teks yang telah kalian baca itu kalian diskusikan bersama untuk menganalisis struktur dari teks tersebut dan juga kaidah kebahasaannya. Itu tugasnya, itu menganalisis struktur dari teks tersebut dan juga menelaah lebih lanjut merinci dari kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks itu. Kalian diskusikan secara berkelompok. Sekarang yuk, Ibu persilahkan kalian untuk membentuk kelompoknya. Masing-masing kelompok bisa terdiri dari 3 orang. Silakan. Anak-anak sudah terbentuk ya kelompoknya? Sudah. Ya. Nah, kalau kelompok kalian sudah terbentuk, selanjutnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalian harus menganalisa secara berkelompok, mendiskusikan bersama. Sebelumnya, untuk melengkapi materi yang bacaan yang telah kalian terima tadi, Ibu akan membagikan LKPD. Apakah itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Sesuai tadi tugasnya menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan. Oke, silakan ini. Saya kelompok. Ini untuk kelompok kedua, ya, dibahas bersama dalam kelompoknya, ya. Ini tesisnya. Catat aja dulu. Ini tesis. Yang ini argumentasi. Udah ya, kalau udah kita tulis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan struktur teks eksposisi yang telah kami diskusikan. Struktur teks eksposisi ada 3, yaitu 1. Tesis atau pernyataan pendapat, 2. Argumentasi, dan 3. Penegasan ulang. Struktur yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Struktur yang pertama ada pada paragraf 1, 2, dan 3. Paragraf pertama, permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar mengemuka. Dan paragraf ketiga, banyak usaha yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Upaya dimaksud adalah upaya rekonsiliasi perubahan konsep atau pemahaman tentang alam dan menanamkan budaya pelestarian. Oke, selanjutnya struktur yang kedua adalah argumentasi. Struktur argumentasi bisa kita lihat di paragraf 4-7. Di sana terdapat 4 alasan. Alasan yang pertama, 1. Kerusakan lingkungan hidup dan efeknya terus berlangsung dan terjadi. 2. Usaha manusia untuk selalu menghindarkan diri dari akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut hendaknya bukan dipahami sebagai suatu kenyamanan saja. 3. Salah satu akar permasalahan sebuah kerusakan lingkungan hidup adalah terjadinya pergeseran pemahaman manusia tentang alam. 4. Banyak binatang yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban perburuan manusia yang tidak bertanggung jawab. Struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulangnya yaitu berdasarkan kenyataan demikian diperlukan suatu perubahan konsep baru. Konsep yang dimaksud adalah melihat alam sebagai subjek. Oke, apakah ada pertanyaan? Saya bertanya tentang saran atau rekomendasi. Dalam teks eksposisi tersebut, ada unsur rekomendasi. Yang saya tanyakan dari struktur yang saudari sebelumnya paparkan, di manakah letak rekomendasi atau sarannya, dan tunjukkan kalimatnya. Oke, terima kasih untuk saudari Muna atas pertanyaannya. Rekomendasi atau saran terletak di paragraf terakhir, di penegasan ulang pada kalimat. Di sini seharusnya manusia dalam hidupnya dapat menghargai dan mempergunakan alam secara efektif dan bijaksana. Apakah bisa dipahami?
terima kasih. Kami jadi kelompok 1 telah mempresentasikan hasil dari struktur teks eksposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi terdiri dari 4, yaitu pronomina, nomina, verba, dan konjungsi tujuan. Kembali lagi pada kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu pronomina. Bisa dilihat pada kalimat akan tetapi, justru kesempatan itu menjadi titik tolak untuk memulai suatu perubahan dalam hidupnya. Kata hidupnya di sini itu sebagai pronomina. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu nomina dan verba. Nomina dan verba memiliki banyak contoh. Untuk nomina dan verba, mari kita perhatikan pada kalimat berikut ini. Permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar mengemuka. Kejadian demi kejadian yang dialami di dalam negeri telah memberi dampak yang sangat besar. Dalam kalimat tersebut terdapat 3 verba, yaitu pada kata terdengar, dialami, dan memberi. Kemudian contoh pada nomina terdapat pada kalimat banyak binatang yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban perburuan manusia yang tidak bertanggung jawab. Di kalimat tersebut nominanya terdapat pada kata binatang dan perburuan. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu konjungsi tujuan. Bisa dilihat pada kalimat perubahan untuk dapat mencegah dan meminimalisasi efek yang lebih besar. Dalam kalimat tersebut untuk merupakan konjungsi tujuan. Kemudian konjungsi penyimpulan. Contohnya pada kalimat jadi sikap rekonsiliasi dari pihak manusia dapat memungkinkannya melakukan perubahan demi kenyamanan di tengah-tengah lingkungan hidupnya. Konjungsi penyimpulannya adalah kata jadi. Selanjutnya konjungsi waktu. Contoh kalimatnya adalah lalu, usaha manusia untuk selalu menghindarkan diri dari akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut hendaknya bukan dipahami sebagai suatu kenyamanan saja. Konjungsi waktunya adalah pada kata lalu. Selanjutnya konjungsi pertentangan. Contoh kalimatnya, akan tetapi justru kesempatan itu menjadi titik tolak untuk memulai suatu perubahan dalam hidupnya. Konjungsi pertentangannya adalah akan tetapi. Demikian kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Silakan apabila ada yang ingin menanggapi. Saya mau tanya, apakah tidak ada pronomina non persona? Oke, terima kasih. Pronomina pada teks ini tentu saja ada. Bisa dilihat pada kalimat akan tetapi justru kesempatan itu menjadi titik tolak untuk memulai suatu perubahan dalam hidupnya. Pada kalimat tersebut, kata itu menjadi pronomina non persona. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, Ibu sangat bangga sekali dengan hasil diskusi kalian hari ini. Demikian juga dengan presentasi yang telah kalian lakukan. Sangat bagus sekali, teman-teman juga merespon dengan aktif. Nah, mari kita simpulkan bersama bahwa dari teks eksposisi yang telah kalian bahas tadi untuk strukturnya, ada berapa tadi strukturnya? Yang pertama adalah apa coba? Tesis. Yang pertama adalah tesis. Nah, kemudian struktur yang kedua adalah argumentasi, dan struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Dari teks yang kalian baca tadi, ketiga unsur tersebut apakah lengkap ada di dalam teks? Ada. Ya, mulai dari paragraf pertama ada tesis atau permasalahan muncul. Di paragraf kedua, ketiga juga disusulkan dengan permasalahan juga. Baru permasalahannya
ada di paragraf berapa tadi? 4 sampai dengan 7. Nah, berarti banyak sekali ya alasan atau argumentasi yang dipaparkan. Dan argumen atau alasan agar kuat harus disertai dengan fakta. Baru di paragraf terakhir, di paling akhir, struktur yang terakhir ulang, yaitu penegasan ulang. Di sana penegasan ulang adalah dikuatkan kembali kesimpulannya, disertai jangan lupa tadi apa yang ditanyakan, ada saran atau rekomendasi, ditandai dengan kata-kata seharusnya. Nah, itu merupakan saran. Begitu. Sampai di sini paham strukturnya? Kemudian yang kedua itu adalah kaidah kebahasaan. Ada apa saja tadi? Yang pertama pronominal, persona dan non persona. Kemudian ada kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata kerja aktif, kata kerja pasif. Kemudian ada juga konjungsi. Konjungsi apa saja tadi? Konjungsi tujuan, waktu, konjungsi apalagi penjelas, sebab akibat dan lain-lain. Sampai di sini paham ya, Cak? Alhamdulillah pelajaran hari ini dilaksanakan dengan maksimal. Mudah-mudahan pemahaman kalian juga bagus begitu ya. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyampaikan tugas untuk kalian untuk pertemuan kita selanjutnya. Begitu, masih tentang materi teks eksposisi. Silakan kalian cari teks eksposisi dari berbagai sumber. Gitu, dari internet boleh, dari buku boleh. Dari sana akan menambah wawasan kalian tentang teks eksposisi. Akan di rumah kalian buat sebuah teks eksposisi dengan topik bebas, ya. Silahkan pilih sendiri. Dan teks eksposisi tersebut harus dengan kaidah dan struktur yang lengkap. Struktur tadi, tesisnya ada, argumentasi ada, penegasan ulangnya ada, disusun sesuai dengan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Paham sampai sini? Ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu semangat. Kita cukupkan. Wassalamualaikum